Malam setelah Ian mengurus kepindahannya, saat ia masuk ke sebuah kamar di ujung koridor lantai 2, tempat tinggalnya selama menjadi asisten, Ian tak bisa menahan cemiran puas. Langkah pertama berhasil, Kim Tae-hyung. Kau tidak akan tahu seberapa dalam aku akan menggali. Ian berbaring di kasur kecil di sana, lalu membuka ponselnya dan mengetikkan sesuatu. Catatan rahasia, target Kim Tae-hyung. Hari pertama, sangat tampan, tetap mematikan, mungkin psikopat. Pukul 4 pagi, Ian terbangun karena alarm ponsel murahnya meraung seperti siren ambulans. Ia meraba-raba lampu di kamar kecil itu, lalu menatap langit-langit dan bergumam lirih. Ini masih malam, pakan ayam pun belum berkokok. Tapi Ian tahu, kalau sampai telat, dirinya bisa diusir sebelum sempat menulis satu paragraf pun tentang hidup Taehyung. Dengan setengah sadar, Ian bangkit dari ranjang, menuju toilet untuk menyikat gigi dan membasuh wajah. Setelahnya ia segera berlari ke dapur. Di dapur sudah ada catatan di meja marmer, tugas pagi hari pertama, oleh Kim Tae-hyung. 1. Seduh teh hijau, suhu air 73 derajat Celcius. 2. Iris apel Fuji menjadi 8 bagian dengan ketebalan 0,8 cm. 3. Bangunkan aku jam 5.30 tepat, tidak lebih, tidak kurang. 4. Jangan bersuara. Ian menatap catatan itu dengan mulut menganga. Ini manusia atau robot? Ia mengintip rak dapur dan lemari es, lalu mengambil apel Fuji, nyaris tergelincir karena kaos kakinya yang licin. Lalu menjadi kecil, 73 derajat Celcius. Aku bahkan tidak tahu air itu panas atau belum kalau tidak direbus sampai tegunya mengeluarkan bunyi. Setelah 20 menit penuh perjuangan dan termometer rusak yang ia temukan di laci sendok, Ian berhasil menyajikan teh dan apel. Tapi ketika ia mengetuk pintu kamar Taehyung pelan, jam sudah menuju pukul 5.31. Ia Tuhan terlambat 1 menit, tapi apa artinya 1 menit? Ian masuk dengan ragu. Taehyung masih tertidur, tampak damai dan mempesona dalam posisi miring ke kiri. Selimut hanya menutupi setengah tubuhnya, memperlihatkan garis bahu dan leher yang selalu diciptakan untuk difoto dari segala sudut. Ian mematung sesaat, lalu memukul pipinya sendiri. Fokus bodoh. Kau berada di sini bukan untuk nasir, kau di sini untuk menggali sesuatu. Ian menggeser tirai perlahan setelah menaruh teh dan apel pesanan Taehyung di atas meja nakas. Cahaya pagi menyentuh wajah Taehyung. Pria itu mengerutkan kening dan membuka mata perlahan. Taehyung menatap Ian. Kau terlambat 1 menit. Ian tersenyum kaku. Saya hampir tepat waktu. Taehyung duduk mengambil teh. Ia menyesap pelan, lalu mengenyit. Ini 75 derajat. Maaf Tuan Kim, saya rasa airnya dan apel ini 1,1 cm, bukan 0,8. Ian ingin melempar pisau apel ke langit-langit, tapi nyatanya yang bisa ia lakukan saat ini hanya menunduk sopan. Saya akan pelajari ulang irisan apel Fuji. Taehyung kemudian bangkit. Ikuti aku, hari ini kau akan belajar tentang rutinitasku. Ian berjalan di belakang Taehyung yang kini sudah mengenakan pakaian olahraga. Pria itu berjalan seperti modern Wei, bahkan saat pergi ke kamar mandi. Setiap pagi aku meditasi selama 18 menit, lalu treadmill 24 menit. Selanjutnya, aku baca 1 bab buku dan cek naskah film. Siap Tuan Kim, dan kau akan catat semuanya dengan tulisan tangan. Mereka memasuki ruang gym pribadi. Taehyung naik ke treadmill tanpa berkata apa-apa lagi. Ia duduk di lantai dengan buku catatan, mencoret-coret kalimat. Kim Taehyung, makhluk obsesif waktu, dan kedepalan apel Fuji. Saat Taehyung mulai lari, Ian hampir menguap, tapi Taehyung tiba-tiba bicara. Jika aku pingsan, kau tahu harus apa?
Ian kaget, panggil ambulans. Tidak, panggil Mi Hyung dulu. Kalau kau panggil ambulans, dapat Parasi tahu, itu bisa merusak karirku. Ian terdiam. Oh, jadi dia takut rapuh, takut ketahuan lemah. Ian mencatat lagi, lalu tiba-tiba terdengar bunyi plop. Taeyong terpleset saat turun dari treadmill. Ian panik, Tuan Kim. Taeyong mengangkat tangan. Aku baik-baik saja, jangan sentuh aku. Ian berhenti di tengah langkahnya. Saya hanya berniat, jangan sentuh. Suara Taeyong terdengar dingin dan tegas, seolah menyimpan sesuatu lebih dari sekedar ketegangan. Ian mengangguk kaku, lalu hanya berdiri di situ, diam seperti patung pengintip. Menjelang siang, Taeyong tiba-tiba menyerahkan secari kertas, daftar tambahan. Ian dengan sekarang membacanya. 1. Cuci sepatu putih, tapi jangan pakai mesin. 2. Urutkan buku berdasarkan warna. 3. Bawa anjing tetangga jalan-jalan karena mereka sedang liburan. Anjing siapa? Seru Ian. Tetanggaku, seekor golden retriever bernama Popo. Dia akan menjemputmu nanti. Dan benar saja, 5 menit kemudian, seekor anjing besar dengan pita merah di leher datang menghampiri gerbang, menggonggong 2 kali. Ia menatap langit. Hidup macam apa ini? Malam hari saat Ian kembali ke kamar, tubuhnya terasa pekal luar biasa. Ia melemparkan diri ke kasur, lalu merokok ponsel dan membuka file catatan rahasianya. Catatan rahasia, target Kim Tae-hyung. Hari kedua, 1. Perfeksionis tingkat dewa. 2. Trauma disentuh. 3. Apel dan suhu air sangat penting. 4. Ada kemungkinan dia alien dengan sistem internal sendiri. 5. Masih belum tahu sisi manusianya. Ian mengguli layar dan tersenyum kejut, tapi sudah 1 langkah lebih dekat. Ini kopi spesialmu Tuan Kim, ucap Ian di pagi berikutnya dengan senyum penuh kepalsuan. Taeyong menatap gelas yang Ian sodorkan. Warnanya terlihat aneh. Itu karena saya pakai teknik cool trip, tapi sehat katanya, bisa mengurangi kepahitan hidup, balas Ian. Taeyong beralih menatap gadis itu, lalu berkata datar, aku suka pahit. Ian tersenyum tipis. Saya juga, itu sebabnya saya tahan kerja di rumah ini. Taeyong terdiam sebentar lalu menyesap kopi itu. Ia mengenyit. Rasanya seperti, apakah tidak salah memasukkan air rendaman kaos kaki di cangkir ini? Itu teknik Jepang. Ian bersikeras. Antioksidan dari aroma kaki. Taeyong kembali menatapnya lama. Ian menatap balik. Keduanya terdiam. Sampai akhirnya, Taeyong menghela nafas. Aku akan membuat kopi sendiri mulai besok. Ian bersorak dalam hati. 1 tugas lepas dan sekian persen beban mental hilang. Hari-hari selanjutnya Ian sengaja mulai melawan, tentu saja dengan cara yang elegan. Tugas menyetrika semua kaos Taeyong. Solusi, menyetrika bagian depan saja, lalu menggantungnya dengan catatan kecil. Sisi depan lebih penting daripada melihat ke belakang yang hanya tersisa masa lalu. Tugas menyusun buku berdasarkan warna. Solusi, Ian menyusunnya dengan warna pelangi, lalu menyelipkan 1 buku anak-anak berjudul Mengapa Manusia Perlu Tersenyum. Tugas mencuci sepatu putih tanpa mesin. Solusi, Ian mengajak Popo, si anjing golden retriever, mencuci bersama di taman sambil main busa. Hasilnya sepatu bersih dan beberapa tanaman hias tercabut. Saat Taeyong memeriksa hasil kejayaan, ekspresi wajahnya berkisar antara frustasi dan ingin mencekik. Kenapa kaosku beraroma lavender? Karena dunia ini terlalu keras. Sedikit kelembutan itu perlu, jadi aku memberikan pelembut pakaian beraroma lavender. Balas Ian dengan senyum tanpa dosa.
Dan kenapa aku memasukkan hot bag ke dalam sepatuku? Supaya kaki Tuan Kim tetap hangat saat menghadapi dunia yang dingin ini. Tahi menatapnya dengan wajah tak percaya. Chang, siapa namamu? Ia telah berusaha untuk mengingat. Chang Yan Tuan Kim, saatnya dengan mengedipkan sebelah mata. Tahi menghela napas berat, seperti pria yang sudah pasrah hidup satu atap dengan seekor kelinci hiperaktif.